Nah, ketika Lim dan Johar sudah menjadi WNI dan Pak Soeharto pada saat itu menjadi presiden resmi Indonesia, bisnisnya semakin tancap gas. Mulanya mereka berbisnis di tepung melalui PT Bogasari. Lalu keempatnya kemudian tergantung dalam Salim Group dan menduduki jabatan penting masing-masing. Mereka terlibat dalam pendirian Indosemen, Indomil, Indofood, Indomobil, Indomaret, dan sektor-sektor bisnis di perusahaan. Kemudian mereka ini menguasai pasar Indonesia, teman-teman. Hello bright people, welcome back to my channel Pak Hayak Reward. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini kita akan membahas situasi yang berbeda ya, atau konten yang berbeda, yaitu tentang orang yang mengendalikan perekonomian Indonesia, teman-teman. Nah, pada saat ini teman-teman pasti tahu ya, namanya Nine Dragon ya, seperti itu ya. Well, atau juga disebut 9 naga. Jadi 9 orang yang ada di Indonesia ini yang mengendalikan ekonomi Indonesia, teman-teman. Jadi kalau salah satu saja melakukan sesuatu pada bisnisnya, kemungkinan akan sedikit tergoncang perekonomian Indonesia ini, teman-teman. Nah, teman-teman wajib tahu, sebelum 9 naga ini dulu ada namanya Gang of Four. Jadi Gang of Four ini dalam bahasa Indonesianya itu 4 sekawan. Jadi 4 sekawan ini yang pada Orde Baru itu yang mengendalikan perekonomian Indonesia. Nah, siapa saja dan apa bentuknya dan bagaimana mereka bisa menguasai dan bertemu dengan teman-teman lainnya, karena awalnya mereka berempat ini tidak berkawan, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Cerita bermula dari pertemuan Salim dan Sudwi Katmono, atau sebut saja Dwi ya. Sejak tahun 1960 Salim sudah dikenal sebagai pengusaha yang ulung ya, teman-teman. Bisnis bergerak di sektor manufaktur, ekspor impor. Awal mula Gang of Four yaitu bermula dari pertemuan 4 orang, yakni Sudono Salim, Sudwi Katmono atau Dwi ya, Ibrahim Rizjat, dan Johar Sutanto sekitar 1968. Sebelum bertemu, keempatnya ini tidak saling mengenal, teman-teman. Jadi masing-masing punya pekerjaan sendiri. Sedangkan Salim dan Johar itu bisnismen ya, berdagang ya. Sementara Dwi dan Rizjat ini menjalani pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan biasa. Awalnya seperti itu mereka, teman-temannya. Nah, diawali waktu itu pertemuan antara Sudono Salim dan Dwi Watmono. Jadi Pak Dwi ya. Ceritanya bermula dari pertemuan Salim dan Dwi ini sejak tahun 1960. Salim sudah dikenal ya pada saat itu ya, teman-teman. Jadi bisnisnya di sektor-sektor manufaktur dan ekspor impor. Dan pada tahun 1963, Salim yang memang dekat dengan mantan presiden kita, Bapak Soeharto, teman-teman, dipanggil kediaman tempat itu ya, sebelum jadi presiden. Nah, pada saat itu Dwi sedang berada di rumah Pak Harto ya. Kebetulan Dwi ini merupakan masih sepupunya ya, teman-teman. Nah, jadi pada saat itu dipanggillah Dwi ini oleh Soeharto untuk dikenalkan kepada Sudono Salim ini. Nah, jadi yang awalnya gaji dari Dwi ini 400.000, jadi ditawarkan bekerja bersama Sudono Salim ini, jadi gajinya 1 juta pada tahun 1960. Wah, sangat kaget sekali ya, teman-teman. Dan juga tidak hanya itu, Pak Harto juga memberi dia saham 10% di perusahaannya ya, teman-teman. Nah, jelas Pak Dwi ini langsung mau ya, langsung seperti tertimpa durian runtuh ya, rezeki yang berlimpah ya. Nah, itu sebelumnya dia hanya merupakan pegawai biasa, namun memang si Dwi ini masih sepupu dari Pak Harto Jenderal pada saat itu, teman-teman. Nah, kenapa Pak Salim ini mencari Pak
Dwi ya, karena pada saat itu Pak Salim ini masih belum warga negara Indonesia, nah masih negara luar ya. Nah pada saat itu dia mengatasnamakan Dwi, jadi aset-aset itu jadikan nama Dwi dan meminjam dana ya teman-teman untuk bisnis mereka. Nah pada saat itu PT Hanurata itu yang dimiliki oleh Pak Harto itu memiliki 10% di dalam perusahaan Salim dan Dwi itu. Nah jadi pada saat itu awalnya mereka berdua dulu. Nah, dan terciptanya Gang of Four ini atau 4 sekawan ini teman-teman pada tahun 1966 ada perusahaan bernama Kongsi Bintang 5 yang dekat dengan militer juga ya. Jadi bersentuhan dengan militer maka sudah pasti di dalam itu pasti Pak Harto juga ikut. Nah, jadi Bintang 5 mengalami pecah kongsi, seorang Taipan yang bernama Johar Sutanto ya, jadi yang memiliki peran penting dalam tersebut diperkenalkan lagi oleh Soeharto nih ke Salim. Keduanya cocok dan memiliki pandangan yang sama untuk berbisnis, jadi gabunglah. Nah setelah itu teman-teman 2 tahun kemudian Salim dan Dwi bertemu dengan Johar. Kemudian Johar dan Lim ini mengambil alih CP Waringin dan mengubahnya menjadi perseroan terbatas. Saat itu kedua TPN itu belum menjadi orang Indonesia ya. Ada namanya Pak Ibrahim Rizjat, jadi anggota terakhir dari 4 sekawan ini yang menjadi direktur ya teman-teman. Ketika Lim dan Johar sudah menjadi WNI dan Pak Soeharto pada saat itu menjadi presiden resmi Indonesia, bisnisnya semakin tancap gas. Mulanya mereka berbisnis di tepung melalui PT Bogasari. Lalu keempatnya kemudian tergantung dalam Salim Group dan menduduki jabatan penting masing-masing. Mereka terlibat dalam pendirian Indosemen, Indomil, Indofood, Indomobil, Indomaret, dan sektor-sektor bisnis di perusahaan. Dan kemudian mereka ini menguasai pasar Indonesia teman-teman. Masing-masing dari mereka ya punya mendirikan gurita bisnisnya sendiri tanpa melupakan bisnis inti di Salim Group mereka teman-teman. Pak Dwi itu sepupu Presiden Soeharto itu bertugas menangani izin ekspor impor. Jadi ada beberapa ya tugas-tugas mereka masing-masing nih teman-teman. Nah, sedangkan untuk finansial itu dikelola oleh Pak Sudono Salim ya teman-teman dan Johar ya, Sutanto. Dan untuk finansial oleh Ibrahim tadi ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya mereka berkembang terus memiliki jaringan bisnis seperti bioskop, semen dan semuanya hampir tanpa pesaing. Nah, jadi seperti itulah bisnis 4 sekawan yang menguasai Indonesia pada Orde Baru teman-teman ya. Jadi namun saya tidak berani ya teman-teman, apakah memang keluarga Cendana ini memang sudah kaya dari dulu ya teman-teman. Jadi ya bisnis yang mereka lakukan ini. Nah jadi setelah beberapa tahun setelah krisis moneter, beberapa perusahaan itu tidak pernah terdengar lagi ya. Nah namun yang masih pada keturunannya itu Antoni Salim ya, salah satu 9 naga ya teman-teman di Indonesia sampai sekarang, yaitu anak dari Sudono Salim itu, yaitu Gang of Four Orde Baru. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau ibaratnya itu tergoncang bisnis mereka, jadi Indonesia mungkin ikut tergoncang teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah itulah kehebatan dari 4. Maaf teman-teman, lepas kacamata. Jadi seperti itu ya, 4 dari orang-orang sekawan ini. Jadi orang ini orang luar, orang Taipei ya, disebut Taipei. 2 orang ini Taipei, 2 orang ini asli Indonesia yang bekerja sama dan menjalankan bisnis mereka masing-masing. Mungkin ini menjadi ini ya teman-teman, menjadi garis atau contoh yang bagus ya ketika berbisnis itu ya teman-teman.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengerti atau teman-teman ada pendapat lain mengenai 4 sekawan ini di bawah dari 9 naga ya teman-teman, sebelum maksud saya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe video ini. See you in the next video.